Bismillahirrahmanirrahim. Halo sob, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik. Kemarin sebenarnya udah bikin video, cuman gak jadi, ya gagal karena ada masalah. Kemarin bahas soal setelah gua memperbaiki si Blacky, update-nya gimana. Jadi mungkin gua akan ulang lagi di video ini. Alah, injek ranting. Banyak bocah-bocah pakai motor, ngeri sebenarnya. Karena pertama kan nggak ada suaranya. Jadi kalau kita nyebrang atau kita jalan kaki nggak kedengeran, tahu ada di belakang kan. Terus juga ketika belokan juga kadang mereka main seberung aja kan. Kita juga kaget tuh, atau ada tuh dia. Dan ya gimana sih anak kecil kalau bawa motor, emosionalnya belum bisa terkontrol. Mungkin perlu ada regulasi kali ya untuk pemakaiannya. Tapi sama aja kayak sepeda sih sebenarnya. Oke, singkat cerita, kok udah singkat cerita lagi aja, belum cerita. Ceritain dulu baru singkat cerita. Nah, sih. Jadi kemarin tuh setelah gua carikan part-part pengganti part si Blacky, besokannya gua langsung ke bengkel lah intinya. Jadi permasalahan itu bos arm Vario 150 LED old jebol. Mungkin udah usia kali ya, udah lama juga. Pemakaian sih biasa-biasa aja kayak gini-gini, nggak pernah lewat jalan yang rusak parah banget gitu, biasa-biasa aja begini. Cuman mungkin karena udah usia ya KO lah dia. Terus gue belikan spare partnya, langsung gue beli 2 pasang kemarin tuh buat cadangan, takutnya gitu lagi. Sama gue beli roller yang enteng yang 12 gram rata. Apa gue pakainya yang enteng? Pertama karena bukan nyari speed ya, cuman enteng-enteng ketika stop and go, macet-macetan, jadi si motor nggak gerung-gerung amat. Kaget tuh, tanggul nyata. Nggak ngejar top speed lah intinya. Dan yang kedua, karena bobot berat badan gua sekarang nggak yang seringan nih kayak dulu, jadi perlu ada perubahan. Di sini ada galian soalnya. Kemarin gali di sini kiri kanan gua, jadinya macet di jam-jam tertentu tuh kayak sweat. Ini sekarang kayak udah nyampe atas ini. Nyampe sini deh. Ini kalau sore wah chaos deh. Biasanya kalau normalnya nggak separah itu. Nih kiri kanan gini motor. Bingung kita. Yang ketiga tadi karena sering juga boncengan kan sama keluarga besar. Keluarganya besar, jadi perlu ada sedikit penyesuaian lah di motornya biar lebih enak.
Jadi kemarin tuh gue bawa ke bengkel, terus minta tolong pasangin part-part yang gue udah bawa. Mungkin juga akan ada yang ditambahkan, kan belum tentu ketika gue beli itu udah cukup gitu kan. Boleh aja ada yang nggak tahu nih, tiba-tiba ada part yang nggak ada atau rusak, itu harus diganti. Ya itulah. Cuman yang gue beli itu yang urgent-urgentnya aja, yang emang itu sakitnya gitu. Nah, gue bawa ke bengkel, ternyata bengkelnya lagi pasien-pasiennya, dia nggak bisa cepet. Gue datang jam 10-an gitu deh kalau nggak salah, dia bisa baru kerjain jam 2 siang. Coba kelamaan gue nungguin di situ, kinguk kan ngapain. Sempat gue bingung mau ke bengkel yang lainnya yang biasa gue ke situ atau gimana. Dan kebetulan di situ nggak jauh dari bengkel temen gue, orangnya baik lah pokoknya, orangnya baik, bengkelnya bagus, rapi. Dan sebenarnya itu bengkel mobil, sebenarnya ke situ aja lah, kali aja bisa gitu kan, kali aja selagi senggang. Ke situ ternyata beliau itu lagi sibuk ngerjain pasien-pasiennya. Dan di situ juga ada bos Mas Bro, dan akhirnya dia yang bantu pasangin sama timnya yang lain, sohib gua juga. Gue kasih sedikit dah videonya, jadi gue cuman ngasih scroll bar doang, dan itu pun bukan buat isi vlog ini sih, gue lupa aja. Saing turun tangan dah. Nah, enak gitu tuh pakai roller renteng. Kemarin gua pakai roller standar 18 gram ngong, tapi kagak ada majunya. Kalau ini ngong tapi maju terus tambah terus gitu, enak. Terus ditarik tuh jambak. Cuman ini memang masih ada yang harus diganti, kayak par CVT belum gue ganti, masih bawaan, dan kayaknya udah harus ganti, udah lemah kayaknya, udah kurang aja. Mungkin next PR nya itulah. Kenapa sih mobil dia ngesen kanan tapi ngiri-ngiri, yang di kirinya itu ada motor-motor, tapi klasonin dong. Antara mau nyalip atau belok nggak tahu dah. Ya intinya thank you Mas Bro udah bantu pasangin part 2, spare part yang harus diganti, dan akhirnya enak lagi. Dan satu lagi, itu kan kemarin tadi gue pikir cuman bos armnya doang. Setelah dipasang, gue pakai jalan ketemu tanggul atau jalan jelek pasti jeduk-jeduk tuh. Nah, bingung tuh kan, bingung lagi. Gue lihat sambil gue lihat nonton video penyakit motor metik, motor vario terutama. Ternyata
sama nih kasusnya nih, yang sama apa yang gue rasain. Itu ternyata karet kolong arm copot. Awalnya nggak percaya tuh kan, gue coba simak lagi, coba dirasa-rasain, ya itu sama. Akhirnya gue coba bongkar sendiri, ya ternyata kasusnya bener. Ternyata karet arm bagian kolong lah itu, yang bagian depan ada karetnya, pokoknya di depan, ntar gue kasih gambarnya, copot. Dan gue pasang lagi, gue cobain, nah baru sempurna. Cuman kemarin pas gue pasangin itu, nah ini copot gitu. Pas gue pasang itu gak dilem, jadi copot lah dia lagi, jeduk-jeduk lagi, bongkar lagi besokannya kan, pasang lagi, baru dah enak lagi sampai sekarang nih. Udah seminggu kali ya, lupa gue, kayaknya seminggu udah. Ya thank you bro, udah nonton video gue yang agak jelas ini, udah bisa jadi manfaat, dan siapa tahu ada yang punya pengalaman yang sama, bisa sharing-sharing dan tipsnya.